Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yuri Madison. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Kristen kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang motivasi. Adapun pengertian motivasi adalah suatu kekuatan atau daya dorong yang menggerakkan sekaligus mengarahkan kehendak dan perilaku seseorang dan segala kekuatannya untuk mencapai tujuan yang diinginkannya, yang kemudian muncul dari keinginan memenuhi kebutuhan. Nah, munculnya dan berkembangnya motivasi karena adanya sesuatu yang ingin dicapai atau dipenuhi dalam diri setiap manusia. Kemudian seterusnya, motivasi dan harapan. Yang pertama, motivasi hierarki kebutuhan Maslow. Nah, kebutuhan fisiologis meliputi kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, dan papan. Kemudian selanjutnya itu kebutuhan keamanan dan keselamatan, meliputi keamanan dan kemerdekaan dari ancaman atau lingkungan yang mengancam. Selanjutnya, kebutuhan rasa memiliki, sosial dan kasih sayang, meliputi persahabatan, berkelompok, interaksi, dan kasih sayang. Kemudian kebutuhan yang selanjutnya itu kebutuhan akan penghargaan, meliputi harga diri, pengharapan dari penghargaan dari pihak lain. Nah, kemudian selanjutnya itu kebutuhan aktualisasi. Kebutuhan aktualisasi diri meliputi keahlian dan potensi, memenuhi diri melalui memaksimumkan kemampuan. Nah, teori ini memperlihatkan bahwa kebutuhan manusia mengenal skala prioritas dimulai dengan kebutuhan dasar yang banyak berkaitan dengan unsur biologis, dilanjutkan dengan kebutuhan yang lebih tinggi, kemudian yang banyak berkaitan dengan unsur kejiwaan atau kerohanian. Yang kedua, harapan sebagai dasar utama motivasi. Yang pertama ada kebutuhan yang ingin dipuaskan. Kemudian yang kedua, pemenuhan kebutuhan itu tidak dengan cara mudah. Maksudnya di sini itu kebutuhan kita itu tidak dengan mudah untuk dipenuhi. Harus selalu banyak hambatan-hambatan. Yang ketiga ada harapan bahwa pemuasan kebutuhan itu dapat dipenuhi apabila mau berjuang untuk mewujudkannya. Misalnya, orang tidak selalu tahu dengan jelas apa sesungguhnya keinginan orang itu, kebutuhan dan harapan-harapannya. Kemudian selanjutnya itu bentuk-bentuk motivasi. Yang pertama itu motivasi dan manipulasi. Nah, keduanya ini dapat menggerakkan seseorang untuk termotivasi. Yang pertama itu manipulasi. Melakukan sesuatu karena orang lain menginginkan dia melakukan hal itu. Artinya bahwa motivasi itu kita termotivasi ketika orang lain atau ada dorongan dari
orang luar, di luar dari diri kita untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua itu motivasi. Nah, motivasi ini melakukan sesuatu karena dia sendiri ingin melakukan hal itu. Nah, kebalikannya lagi di manipulasi. Motivasi ini timbul dari dalam diri kita. Kita ingin melakukan sesuatu itu berasal dari diri kita, bukan dari pihak orang lain atau orang lain, bukan dorongan dari orang lain untuk melakukan hal itu. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi motivasi dan manipulasi, yang kedua motivasi berdasarkan sikap. Nah, motivasi yang lahir dari diri sendiri menyangkut bagaimana orang itu berpikir dan merasa. Nah, motivasi ini merupakan keyakinan atau kepercayaan diri seseorang, sikap mereka terhadap kehidupan positif atau sifat negatif. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, motivasi berdasarkan imbalan. Apabila seseorang melakukan aktivitas karena adanya suatu imbalan yang akan diterima, imbalan berperan penting dalam memotivasi seseorang. Kadang-kadang juga orang termotivasi karena di sana ada yang menguntungkan begitu. Misalnya ada uangnya atau lain-lain sebagainya. Orang termotivasi karena ada imbalannya. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu motivasi dan lingkungan. Ada cukup banyak tempat di mana seseorang sangat termotivasi untuk melakukan suatu aktivitas dan terdorong oleh sikap dasarnya yang memang mau melakukannya, namun lama-kelamaan menjadi tidak efektif karena berbagai kendala lingkungan menghadapinya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, gambaran orang yang termotivasi. Nah, orang yang termotivasi dapat kita lihat dari penampilannya. Selain dari penampilan, ada dari cara berpakaian, cara berjalan, bahasa tubuh seperti wajah, mata, satu guratan, ekspresi, dan sebagainya. Nah, kita melihat orang yang termotivasi itu kita dapat melihat dari cara penampilannya, bahwa orang ini termotivasi begini. Itu hanya melihat penampilan. Kemudian cara berpakaian, dapat kita tebak bahwa orang ini termotivasi dari ini karena pakaiannya seperti ini dan seterusnya. Nah, dalam motivasi itu ada terbagi atas dua bagian, yaitu motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar diri, baik lingkungan, baik teman, keluarga, atau masyarakat sekitarnya. Nah, kemudian motivasi intrinsik atau dari dalam diri kita. Nah, keinginan yang timbul atau niat untuk memberi dorongan atau dukungan dalam melakukan sesuatu. Nah, apapun yang akan kita lakukan itu dari dalam diri kita. Itu niat kita sendiri, bukan dari orang lain. Itu motivasi intrinsik. Kemudian untuk membangkitkan motivasi seseorang,
kita perlu menentukan target seperti apa ya, contohnya cita-cita apa yang ingin diwujudkan. Nah, bukan hanya cita-cita yang ingin kita wujudkan, tetapi kita harus sertakan dengan tahap-tahapnya. Kita harus sertakan dengan tahap-tahapnya, dengan tujuan untuk mencapai cita-cita tersebut. Harus menggunakan tahap-tahap. Kemudian selanjutnya disiplin diperlukan untuk menyegarkan motivasi. Motivasi bukan sesuatu yang sekali muncul lalu bertahan lama. Nah, motivasi ini tidak tinggal di dalam diri kita, tidak tinggal paten begitu. Nah, motivasi muncul itu tidak hanya satu kali, tetapi berkali-kali. Nah, itu bentuk-bentuk motivasi. Kemudian selanjutnya cara memotivasi diri. Cara kita untuk memotivasi diri yang pertama yaitu melalui rasa percaya diri kita. Nah, melalui rasa percaya diri kita harus menghindari alasan, mencari sebuah alasan. Misalnya, saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tak pantas, saya masih muda, saya merasa belum mantap, saya tidak berpengalaman, saya tidak percaya diri. Hal-hal ini yang saya sebutkan tadi, poin-poin ini, itulah yang harus kita hindari untuk memotivasi diri kita. Untuk memotivasi diri kita ya, poin-poin tersebut, poin-poin yang tadi harus kita hindari. Saya tidak mampu, saya tidak bisa, dan seterusnya. Nah, kemudian kita harus menggunakan daya imajinasi kita. Imajinasi. Gunakan daya imajinasi otak Anda. Yakinkan diri Anda bahwa yang sedang Anda pikirkan dan lihat dengan jelas adalah hal positif. Nah, itu. Kita harus menggunakan imajinasi otak kita dengan baik. Apapun yang kita pikirkan, apa yang kita lihat dengan jelas adalah hal positif. Selanjutnya, jangan takut gagal. Nah, takut pada kegagalan memang tidak boleh. Akan tetapi kita boleh bahkan penting memikirkannya, termasuk alternatif pemecahannya. Kalau hal itu terjadi, takut gagal akan mengurangi rasa percaya diri dan motivasi diri kita. Apapun yang kita lakukan, janganlah takut gagal. Jangan takut gagal. Karena itu, ketika kita gagal, itu menjadi motivasi kita untuk memperbaiki ke depannya. Jadi, jangan takut gagal dalam melakukan sesuatu. Kemudian perhatikan penampilan. Orang yang yakin akan penampilannya
akan lebih gampang mendapatkan kepercayaan dirinya, sehingga lebih termotivasi untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang diinginkannya. Motivasi seseorang juga dapat dipengaruhi oleh penampilan. Kenapa? Karena jika orang yang yakin akan penampilannya, bagus penampilannya, istilah anak muda sekarang itu pede, kepedean begitu. Ketika orang itu pede, tidak gengsi, itu orang tersebut itu gampang termotivasi, gampang sekali termotivasi. Kenapa? Karena dia rasa percaya dirinya itu kuat, pede, tidak gengsi begitu, sehingga dia lebih mudah untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang diinginkan. Nah, kemudian dengan menyusun catatan sukses yang diraih. Nah, mengingat-ingat sukses masa lalu tidak dimaksudkan agar terlena dengan keberhasilan masa lalu, melainkan mau menimba kekuatan tersembunyi dari sana. Nah, untuk dapat yakin bahwa di masa depan pun sukses dapat diraih, di masa depan sukses dapat diraih. Nah, selanjutnya kita masuk dalam hambatan timbulnya motivasi. Yang pertama itu tadi kurang percaya diri. Rasa percaya diri kita dapat hilang ya karena pengaruh perkataan orang lain. Kondisi yang dialami semasa kanak-kanak, orang tua yang melarang dan sebagainya. Itu yang dapat mengurangi rasa percaya diri kita. Yang selanjutnya itu kecemasan berlebihan. Nah, kecemasan adalah perasaan yang menghinggapi seseorang manakala ia terbayang apa yang bakal menimpa dirinya bila gagal. Rasa takut kehilangan pekerjaan jika mereka melakukan kesalahan dan sebagainya. Kemudian merasa bukan bagian dari kelompok atau sasaran yang lebih besar. Nah, dalam setiap kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan satu kelompok atau sebuah kelompok atau tim biasanya melibatkan seluruh anggotanya. Namun ada kalanya kita merasa tidak dilibatkan sepenuhnya, atau merasa kurang berperan, kurang aktif dalam setiap pengambilan keputusan atau setiap kegiatan. Nah, itu motivasi sekali tercapai tidak pernah berlangsung selamanya. Jadi motivasi bukan sesuatu hal yang sekali jadi langsung selesai. Motivasi ini bukan kita bilang langsung tidak. Motivasi bukan sesuatu yang sekali jadi langsung selesai. Tidak. Ada orang yang begitu termotivasi dari awal, tetapi lama kelamaan menjadi kehilangan semangat. Untuk itu perlu disiplin diri yang tinggi. Kebanyakan orang dia termotivasi awal termotivasi,
setelah 2-3 minggu ke depan dia kehilangan semangat, dia kehilangan motivasinya mulai menurun. Mengapa itu terjadi? Karena dia kurang disiplin diri, tidak disiplin, dirinya tidak tersiplin. Nah itu. Nah, disiplin diri mencakup sikap konsisten berjuang mencapai target yang sudah ditetapkan, mendahulukan yang utama, dan mendesak tanpa pengembalian kebutuhan lain yang juga penting. Jika Anda ingin berubah suatu perilaku Anda harus merubah pola pikir Anda. Demikianlah video saya pada kesempatan kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.